Recording is on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael Siltri Jajan Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan update konfigurasi keamanan sistem operasi pada data pribadi saya. Tujuan dari audit ini adalah untuk memperhatikan prinsip-prinsip keamanan sistem operasi yang sudah saya pelajari di kelas, sekaligus melihat bagaimana penerapan di perangkat sehari-hari. Ada 3 bagian utama yang akan saya tunjukkan, yaitu penerapan prinsip least privilege pada akun pengguna, verifikasi prinsip file safe reverse pada firewall, investigasi potensi backdoor atau proses pencurigaan melalui task manager. Semoga melalui demo ini saya bisa lebih paham mengapa keamanan konfigurasi sistem operasi sangat penting. Yang kedua yaitu penerapan prinsip least privilege. Langkah-langkahnya pertama kita harus buka control panel dulu. Kita buka account dan bisa terlihat bahwa sekarang kita adalah administrator. Administrator berarti setiap aktivitas yang saya punya menjadi hak penuh saya untuk melakukan perubahan sistem, menginstal program, atau mengakses semua file. Sementara kebalikannya jika standar user itu lebih terbatas, biasanya hanya bisa menyalakan program tanpa bisa mengubah konfigurasi inti sistem. Prinsip least privilege menekankan setiap pengguna hanya diberikan hak akses yang sesuai dengan kebutuhannya. Jika kita selalu memakai akun administrator, risikonya sangat besar. Misalnya ketika kita membuka file atau aplikasi berbahaya, malware otomatis juga mendapatkan hak administrator. Hal ini bisa dimanfaatkan penyerang untuk melakukan privilege escalation, yaitu eskalasi hak akses sehingga penyerang bisa menguasai seluruh sistem. Oke. Kemudian yang kedua ada verifikasi prinsip file safe default pada firewall. Langkah kedua adalah mengecek firewall berfungsi sebagai filter lalu lintas jaringan. Pertama kita membuka Windows Firewall Defender. Bisa dilihat bahwa status Firewall Defender saya aktif, baik pada jaring privat maupun publik, menunjukkan prinsip Fire Self Default. Prinsip ini berarti bahwa secara default sistem harus menolak semua koneksi kecuali koneksi yang memang diizinkan secara eksplisit. Selanjutnya saya buka daftar firewall. Kita buka allow and add or feature through Windows Defender Firewall. Di sini terlihat kita ambil contoh yang di zoom. Ini terlihat saya mengizinkan untuk private dan publik karena Zoom menggunakan internet untuk melakukan pertemuan. Bayangkan jika default firewall allow all dalam atau keadaan nonaktif ya. Semua aplikasi termasuk aplikasi berbahaya bisa langsung terkoneksi ke jaringan tanpa filter. Kayak malware, terus mengirim data keluar, menerima koneksi dari hacker, bahkan mengambil alih komputer tanpa disadari. Jadi pengaturan default firewall yang aktif adalah salah satu bentuk proteksi paling dasar tapi sangat penting untuk menjaga keamanan sistem operasi. Kemudian investigasi potensi backdoor atau proses mencurigakan
Kita buka dulu Task Manager, Ctrl Shift PSC. Kemudian kita klik tabel proses, kemudian kita pilih hak akses yang paling tinggi ya. Oke. Jadi dari daftar yang ini saya menemukan proses di, coba cek 1, 2, proses di Google ya. Google ini misal artinya memiliki Google Chrome artinya memiliki otoritas penuh dalam sistem operasi. Jika saya melakukan pencarian cepat di internet, ternyata Google Chrome ini Google Chrome ini bertanggung jawab atas potensi login, yaitu mengenai username, password, dan kebijakan Windows. Namun, disinilah letak bahayanya. Banyak malware atau rootkit yang bisa menyebabkan menyamar dengan nama mirip gitu. Tujuannya adalah agar pengguna mengira proses itu asli, padahal sebenarnya vektor berbahaya. Jika proses mencurigakan seperti ini dibiarkan malware bisa menyusup, mencuri password, atau bahkan memberikan akses jarak jauh kepada penyerang. Oleh karena itu, sebagai pengguna kita harus rajin memeriksa task manager dan memverifikasi proses yang tidak dikenal. Baik, cukup sekian audit dari saya. Bisa disimpulkan bahwa ada beberapa langkah dasar namun sangat penting untuk menjaga keamanan sistem operasi. Pertama, gunakan prinsip least privilege, yaitu membatasi hak akses pengguna. Kedua, pastikan variabel selalu dalam keadaan aktif sebagai bentuk penerapan prinsip. Ketiga, file save default, melakukan pemeriksaan secara rutin untuk menghindari adanya vektor atau rootkit yang menyamar sebagai proses sistem. Dengan langkah-langkah ini, keamanan laptop saya secara pribadi jauh lebih terjaga dari ancaman serangan. Sekian presentasi dari saya. Saya Mikael Sirijal Putra, NPM 08 2010 251 angkatan 2022. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.